Sekarang giliran Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Karni. Jadi saya mulai sedikit dari apa yang terjadi kemarin, meskipun tadi sudah diungkapkan banyak. Bukan saja kita ini berduka atas meninggalnya Haringga Sirilia, tetapi juga ini pukulan yang besar bagi kita semua yang berada di dalam pengelolaan masyarakat termasuk sport. Malam itu ketika kejadian saya komunikasi dengan Pak Ferry, pas mau berangkat nih Pak Ferry, dan beliau lagi mau berangkat ke Bandung. Kita semua secara tupoksi, ini bukan tupoksi kita, ini adalah sebuah klub profesional, supporter. Tapi begitu mendengar anak muda usia 23 yang datang ke sana karena untuk menyaksikan olahraga, dan ibunya harus kemudian menguburkan anak itu, tidak ada hati orang yang tidak terpukul. Jadi kejadian-kejadian seperti ini, meskipun tadi sudah dikatakan kita semua merasakan duka. Sekarang what next? Tadi sudah banyak yang bicarakan. Saya tidak ingin bicara terlalu panjang di sini. Tapi kira-kira kekerasan yang terjadi di sepak bola ini harus dipandang sebagai masalah dalam persepakbolaan. Sekarang kita sering melihat ini semata-mata sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang selesaikan oleh aparat penegak hukum, atau diselesaikan secara kekeluargaan bila ada masalah, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari sebuah ekosistem persepakbolaan. Ada sesuatu yang salah di sini. Kalau kita mengukur statistik jumlah yang meninggal, maka jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Jumlahnya banyak, tapi bisa dihitung. Tapi kalau sampai pada pengerusakan, kekerasan yang tidak berujung sampai meninggal, jumlahnya sudah bisa tak terhitung. Ini adalah bagian dari masalah. Tidak bisa kita hanya menyerahkan persoalan-persoalan ini di ujung saja pada aparat penegak hukum. Nanti yang terjadi apa? Peristiwa yang terjadinya mungkin 2 menit, mungkin 10 menit, itulah yang nanti akan diproses berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi mengapa terjadi peristiwa 10 menit itu tidak pernah menjadi perhatian serius? Lalu kita pandang ini oknum, ini orang, ini kejadian, ini kasus. Kalau ini kita anggap sebagai salah satu masalah dalam persepakbolaan, maka penyelesaiannya pun sistemik, komprehensif, sistemik. Karena yang harus diperbaiki berarti ada dalam sistemnya itu. Nah, kalau kita pendekatannya itu tadi, serahkan pada aparat penegak hukum, ya pelakunya diproses. Dan tidak ada kejadian seperti ini yang sebabnya satu dan simetrik. Satu simetrik itu ya satu hal dan sama di semua tempat. Setiap peristiwa pasti berbeda-beda. Akan tetapi ini harus dilakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Tadi Pak Gede sudah bicara tentang aspek sanksinya. Harus menjerakan ujung sanksinya. Tapi penyebabnya harus dirumuskan. Karena kalau tidak dirumuskan, nanti yang terjadi berhenti ini semua kegiatan. Berhenti semua. Kenapa? Karena akan muncul peristiwa begitu. Cari sebabnya apa? Caranya begini, kalau saya melihat. Masukkan ini sebagai bagian dari masalah persepakbolaan. Kalau tadi ada usulan direktur supporter, kalau saya malah melihat yang diperlukan adalah semacam komite pencegahan penanggulangan kekerasan. Tujuannya apa? Dia, kelompok ini, mengidentifikasi pola-pola kekerasan seperti apa. Kejadiannya kapan? Kalau kejadiannya kapan? Lalu dari situ bisa lihat siapa-siapa saja yang bisa diprediksi akan terlibat dalam kekerasan. Kenapa? Pattern datanya ada kok. Lalu dilihat waktunya kapan. Rumusannya kemudian adalah kegiatan apa yang bisa dilakukan pra pertandingan, apa yang bisa dilakukan di antara musim, apa yang bisa dilakukan di luar lapangan, apa yang bisa dilakukan di lapangan. Jadi penyelesaiannya itu bukan soal 1-2 orang dicegah, tapi ekosistem persepakbolaan ini diperbaiki secara khusus aspek pencegahan penanggulangan kekerasan. Dan ada yang ditugasi di dalam tubuh
organisasi ini untuk membereskan itu. Karena kalau tidak ada, klub bisa melihat ini sebagai masalah hukum, silakan aparat penegak hukum. Atau ini masalah dari PSSI, biarkan PSSI menyelesaikan kasus-kasusnya, klubnya kena. Tetapi ekosistemnya tidak dibereskan. Pak Karni, ini mirip dengan kekerasan yang ada di sekolah, Pak Karni. Kekerasan sekolah, tawuran antar kelas, antar sekolah itu. Nanti kalau terjadi itu dikumpulkan, yang suruh tanda tangan biasanya ketua OSIS-nya, ini yang tidak berkelahi, yang tidak ada masalah, yang sering bertarung, itu tidak pernah ada solusi untuk mereka. Dan tidak pernah ada solusi bagaimana memprediksi tempat-tempat di anak-anak sekolah-sekolah yang mungkin muncul kekerasan. Karena itu kita harus bangunnya, saya buat itu namanya gugus pencegahan kekerasan per sekolah, lalu per kota, supaya apa? Bisa mendeteksi pola-polanya, termasuk di mana mereka tinggal, polanya apa, sehingga ada ikhtiar pencegahan. Nah, kalau ikhtiar itu dilakukan sebagai problem, sebagai masalah sistem persepak bolaan, maka ujungnya bila itu pun masih terjadi, sanksinya ada, menjerahkan. Tapi hari ini persoalan kekerasan tidak dianggap sebagai bagian dari masalah persepak bolaan. Itu diserahkan, kasihan aparat penegak hukum. Saya beri contoh Pak nih, tadi diceritakan kapan pertandingan sepak bola harus dilakukan atau boleh atau tidak. Kita tanyanya pada bapak-bapak kepolisian, harusnya di dalam tubuh ini itu ada yang komite pencegahan penanggulangan kekerasan itu bisa mengatakan tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena begini loh patternnya. Jangan. Itu serahkan bapak kepolisian, tentu boleh, bisa. Tapi tugas mereka sebetulnya bukan pada memprediksi akan terjadi kekerasan atau tidak. Mereka bertugas menegakkan hukum, pengamanan. Kenapa? Karena di tubuh ini tidak dijadikan sebagai bagian dari masalah. Jadi kita ini dua ekstrim. Satu sisi selesaikan secara adat, sisi lain selesaikan secara hukum. Tapi di tengahnya ini institusi dalam persepak bolaan tidak dijadikan sebagai masalah. Jadi usul konkret saya lakukan itu, buatkan ini, dan kami melihat, saya tidak ingin terlalu jauh di dalam urusan persepak bolanya, tapi kami ingin nanti justru di tiap-tiap kota, di tiap-tiap provinsi yang di situ memiliki klub, apalagi punya masalah, di situ kita buat gugus tugasnya. Nanti Jakarta akan mulai. Kita bikin gugus tugasnya, nanti bersama-sama Pak Ferry dengan Pak Gede, kita buat gugus tugasnya. Lalu kita sama-sama mencegah, dan ujungnya adalah kegiatan-kegiatan bagi para supporter yang kemudian bisa menyalurkan energinya, polanya, termasuk cara-cara memberikan support kepada klub yang didukungnya. Kalau itu tidak dilakukan dan kita hanya membiarkan masalah ini di ujung saja dengan hukuman, tentu akan berulang terus. Nah, peristiwa-peristiwa seperti di Inggris ini penting untuk dijadikan rujukan. Tetapi solusi tiap kota, tiap negara beda-beda. Kalau kita punya seperti ini di kota kita, di Jakarta, punya di Arema di Malang, nanti Persib untuk di Jawa Barat, maka pengendalian, pencegahan itu dilakukan sesuai dengan sosiologi masyarakatnya, potret profil lingkungannya, pencegahannya pun bisa disesuaikan, termasuk hukuman-hukumannya. Jadi saya melihat pengalaman di Inggris contoh sukses. Itu terjadi karena ada keseriusan. Undang-undangnya aja 4 untuk sepak bola. Kita di sini belum ada itu yang mengatur sampai pada kekerasan itu. Nah, kita coba nanti di Jakarta, tapi kita ingin agar peristiwa seperti ini, tentu harapannya sama tidak berulang, tapi solusinya menurut saya bukan hanya sistematik, tapi sistemik. Dibuatkan, ini bagian dari masalah persepak bolaan, dibuatkan komite pencegahannya di tiap kota yang di situ ada, di sana dibuatkan gugus-gugusnya, lalu di situ dilakukan tindakan-tindakan pencegahan, penyaluran, dan semoga bisa mencegah kejadian ini berulang kembali. Tapi kok saya tetap berpendapat Pak Gubernur bahwa pengamanan di satu wilayah walaupun dilakukan oleh Polri
dan mungkin dibantu juga oleh TNI. Tapi tanggung jawab terakhirnya ya kepala daerah. Tentu saja ada Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan ketua dari forum itu adalah kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Tergantung jenjangnya, betul. Nah, karena itulah melihat fenomena seperti ini tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan oke, di ujung nanti kita hukum, tidak bisa. Kalau kita lihat ada pencurian berkali-kali terjadi, lalu kita bilang nanti pencuri dihukum berat, jangan ya. Kemudian harus ada rondanya, siskamlingnya, forum komunikasi, forum ketahanan daerahnya dibangun untuk mencegah terjadi. Kenapa? Karena sudah terjadi berulang-ulang dan sudah relatif sistemik. Sekarang ini menjadi pembicaraan karena satu meninggal dan ada rekaman videonya dan viral. Oke, coba tidak ada rekaman videonya, tidak viral, nggak ada ILC malam ini membahas, nggak ada pembicaraan kita. Dan ini juga artinya diselesaikannya sekarang ini harus kerja serius. Jangan sampai seminggu sesudah ini kita semua melupakan dukanya kecuali ibu dan bapaknya, lalu peristiwa ini tidak dijadikan bahan untuk koreksi. Kita komit di Jakarta, kita lakukan ini sebagai bahan koreksi dan kita tidak ingin lagi ada anak berangkat menonton sepak bola, pulang bukan dengan kebahagiaan, tapi pulang dijemput untuk dikubur. Tidak boleh terjadi lagi itu. Siapa yang harus bikin sistem tadi? Saya akan ngobrol dengan Pak Gede, dengan Pak Ferry. Mereka lebih tahu, Pak Pekar. Kita fasilitasi, kita baca. Tapi intinya adalah ini sebagai satu masalah yang harus kita. Ini daerah per daerah maksudnya Pak Gubernur? Menurut saya begitu. Bukan nasional. Beda-beda. Tadi pengalaman Jakarta, kalau Pak Gede udah punya Surabaya, Malang tentu beda tiap wilayah. Sehingga begini Pak, solusinya itu bukan solusi di atas kertas. Solusinya itu konkret, bisa dilaksanakan di tiap wilayahnya. Baik Pak Gubernur, kita rehat dulu pemirsa.